Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa hendaklah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia. Kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, dalam rangka untuk mencabut kebodohan dalam diri kita terhadap agama ini. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di majelis ini adalah lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita mendapatkan keberkahan sebagai seorang penuntut ilmu yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang kepada para penuntut ilmu, kepada penuntut ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyambut kehadiran kita ketika kita datang di majelis ilmu. Dan ini berlanjut sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kita berusaha untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghadiri majelis ilmu. Itulah bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu tidak akan mungkin tumbuh, tidak akan mungkin menghujam pada diri seorang hamba jika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal akidah as-sahihah, akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin. Maka kita hadirnya di majelis ilmu dalam rangka untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang yang merasa dia sudah cukup ilmunya, tidak perlu menuntut ilmu lagi, tidak perlu lagi belajar, maka sejatinya syaitan sudah berhasil untuk menyeret dia dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis itu kesombongan yang ada pada dirinya, yang ketika dia tidak membutuhkan ilmu, dia merasa sudah cukup, sudah gelar profesor, doktor, dan seterusnya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami dengan benar bahwa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya adalah dengan kita mempelajari agama. Agar semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semakin paham terhadap hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang harus kita pahami. Juga kita jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para asatidzah, para ustadz, para ulama yang kita dapatkan dari media-media sosial atau dalam media-media televisi. Itu jangan kita bosan untuk mendengarkannya. Karena apabila kita mencukupkan diri dengan hadiri majelis ilmu yang kita adakan hanya mungkin sepekan sekali, maka ini tidak cukup hadirin. Kita harus menambah dengan kita membaca buku, kita mendengarkan ceramah, ya. Dan Allah sekarang sudah mudahkan bagi kita semuanya. Maka berupaya dan berusaha kita, ya, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudariku sekalian, agar kita semangat dalam menuntut ilmu agama. Contohlah para ulama terdahulu, yang mereka menghabiskan hartanya untuk membeli kitab, untuk belajar, untuk mondok mereka, ya, untuk tinggal di tempat guru di mana mereka menuntut ilmu, ya kan? Mereka datang ke sana. Dan alhamdulillah sekarang kita mudah, ya, untuk belajar agama. Kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta misalnya, ke Medan misalnya. Itu sudah banyak saat kita di daerah-daerah itu sudah banyak yang mereka mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kita pembahasan
ya tentang bagaimana kita memahami iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rukun iman yang keberapa? Kedua ya. Rukun iman yang kedua. Ya. Dan rukun iman yang pertama kita sudah jelaskan sampai 3 sesi atau 4 sesi. Alhamdulillah kita melanjut ke rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dasarnya adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merubah wujudnya ya seperti seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki, seorang manusia gitu ya. Manusia yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu di hadis Arba'in ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Nah, ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang apa itu Islam. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah engkau mengucapkan syahadat, kau bersaksi. Ya, mendirikan sholat dan seterusnya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan sodakta. Dan sahabat ketika itu bingung mereka. Ya. Beliau yang bertanya, beliau juga yang mengatakan engkau benar. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apa itu iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan iman? Beliau mengatakan, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian malaikat Jibril mengatakan sodakta, engkau benar. Jadi kita ambil dari pelajaran hadis ini adalah bahwasanya yang bertanya ini adalah lebih mengetahui, atau dia membutuhkan ilmu baru, atau dia memang sudah mengetahui sebelumnya. Sudah mengetahui sebelumnya. Kenapa? Karena malaikat Jibril mengatakan engkau benar. Kalau seandainya dia tidak mengetahui tentang masalah apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu ihsan, dia tidak akan mungkin mengatakan engkau benar. Ya. Paling dia mengucapkan jazakallahu khairan atau terima kasih. Itu yang akan diucapkan. Tapi dalam hadis ini sebutkan ya, malaikat Jibril mengatakan engkau benar. Nah, itulah luar biasa sekali. Nah, tujuan ini ya ini diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Kemudian setelah bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat, kemudian apa tanda-tandanya, setelah itu beranjak pergilah laki-lakinya. Kemudian ditanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa dia?" Beliau mengatakan, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya yang bahwasanya itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Inilah landasan dari rukun iman. Dan rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya, dalil-dalil tentang iman kepada malaikat maqrunan bil imani billahi taala. Jadi didekatkan dengan atau didampingkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut. Seperti contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli." Ya. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi ya, yang dinamakan kebaikan itu adalah siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada malaikat-malaikat. Ya, dan kitab-kitab dan para nabi. Itu Allah sebutkan di dalam banyak ayat yang banyak sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah buktinya bahwa ya rukun iman ini adalah perkara yang sangat penting dan terpenting dalam kehidupan kita. Karena dia merupakan
pondasi. Ya, akidah ini pondasi Bapak Ibu sekalian. Ya, pondasi ini fungsinya adalah untuk menahan beban bangunan yang ada di atasnya. Seperti misalnya rumah. Rumah kita ini Bapak Ibu sekalian, itu ada pondasi. Sebelum dipasang batu, bata, kemudian hal-hal yang setelahnya, ya, kusen dan seterusnya sampai atapnya, itu didahulukan adalah pondasi. Nah, pondasi ini adalah merupakan ya dasar pokok yang menjadikan bangunan itu menjadi kokoh. Jadi seseorang yang tidak memahami akidah dengan benar, ya, maka dia akan rapuh cara beragamanya. Otomatis dia sholat, kalau dia tidak paham, seseorang tidak paham tentang rukun iman, otomatis dia tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat, tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan puasa, tidak sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, dan meninggalkan segala kemungkaran, tidak akan mungkin sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat, tidak kokoh, mudah rapuh, mudah runtuh bangunan tersebut. Jadi bangunan Islam itu akan runtuh ketika tidak kokohnya pondasi yang dimiliki seseorang. Pondasi tidak ketika tidak kuat, maka akan rapuhlah bangunan yang ada di atasnya. Jadi sangat penting sekali hadirin dirahmati Allah SWT, mempelajari akidah, belajar iman, ya. Yang pada kesempatan kali ini adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Dan malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Manusia dari tanah, jin dari api. Tapi malaikat dulu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Cobalah bayangkan Bapak Ibu sekalian. Cahaya itu adalah sesuatu yang bisa dipegang apa tidak? Tidak bisa. Tapi Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian Allah menciptakan jin dari api. Api bisa dipegang? Hah? Bisa dipegang, tapi kita terbakar. Dan kita tidak bisa menangkap begitu, tidak bisa. Ya kan? Nah, barulah manusia yang bisa kita pegang zat asal muasal diciptakannya manusia, itu tanah. Baru kita bisa memegangnya. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, menciptakan malaikat dari cahaya. Ya, dari cahaya. Dan kita harus meyakini, ya, karakter mereka itu adalah, yang pertama adalah kita harus meyakini keberadaan mereka. Ya, kita harus meyakini keberadaan malaikat. Kita harus yakin Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ada. Ya, bahkan bersama kita. Nanti akan jelaskan berapa jumlah malaikat. Ada yang tahu jumlah malaikat berapa? La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu SD diajarkan malaikat ada berapa? Ada 10 yang kita wajib kita imani. Ternyata setelah kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ternyata lebih dari 10. Bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan Rasulullah SAW menceritakan tentang ketika beliau mi'raj ke langit, tidaklah ada Baitul Ma'mur namanya, itu seperti Ka'bah di dunia. Di sana ada Baitul Ma'mur. Maka ketika setiap hari 70.000 masuk malaikat di sana. Dan ketika mereka sudah keluar untuk mengerjakan sholat, ketika mereka keluar tidak kembali lagi, dan 70.000 lagi masuk yang baru. Luar biasa. Berarti sangat banyak jumlah malaikat. Ya. Kita harus mengimani keberadaan mereka. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa annahum ubadun mukramun. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mulia dengan tugas yang Allah berikan kepada mereka. Ya, Allah berikan tugas kepada mereka. Allah menciptakan mereka dengan kesempurnaan akal dan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak punya hawa nafsu seperti manusia dan jin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas-tugas kepada mereka
Karena Allah Subhanahu wa taala khusus menjadikan mereka adalah sebagai hamba-hambanya yang memiliki ketaatan yang penuh. Ya, kenapa? Karena tidak diberikan hawa nafsu, beda dengan manusia dan jin. Kalau seandainya malaikat punya hawa nafsu, otomatis segala tugas yang Allah bebankan kepada mereka tidak akan terlaksana. Kenapa? Dia punya nafsu tidur. Capek dia kan habis apa? Tidur dia. Kalau manusia kan begitu kan? Capek kita habis kerja dan sebagainya, kita tidur. Butuh makan berarti butuh punya istri, punya pasangan. Ya, dia punya nafsu makan. Malaikat tidak punya. Makanya semua perintah Allah Subhanahu wa taala mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan segala perintah yang diperintahkan kepada mereka. Beda sama kita. Betul enggak? Iya kan? Iya. Iman kita itu kan naik turun kan. Kalau mereka tuh senantiasa stabil. Tidak ada mereka capeknya. Ingat kisah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahwasanya di zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, sesungguhnya malaikat Israfil sudah meletakkan ujung dari sangkakala itu di bibirnya, di mulutnya. Ini udah berapa tahun? 1400 tahun. Nah, kalau kita Pak, dari pagi sampai sore misalnya, kita untuk memegang suatu benda aja, tahan gak kita? Nggak tahan. Tapi malaikat bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan bagi mereka, kekuatan yang sempurna. Kita tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita punya hawa nafsu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tugas-tugas tersebut kepada manusia dan kepada jin. Jadi manusia dan jin ini kan punya akal dan punya hawa nafsu. Malaikat itu punya akal yang sempurna dan tidak diberikan nafsu kepadanya. Yang diuji itu adalah kita. Yang ada surga nerakanya itu adalah manusia dan jin. Malaikat tidak ada. Kalau mereka masuk surga misalnya, apa yang mereka mau apa? Mereka tidak ada nafsu untuk makan dan seterusnya. Tidak ada hawa nafsu yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah itu dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengimani tentang sifat-sifat ya dan tugas-tugas mereka yang Allah berikan kepada mereka. Salam. Karena Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan iman kepada malaikat ini ada termasuk iman kepada hal yang gaib. Betul enggak? Iya. Siapa di antara kita yang pernah bertemu dengan malaikat? Ada? Enggak ada kan? Belum pernah kita bertemu dengan malaikat. Adapun Rasulullah dan para sahabatnya, ya itu bertemu dengan malaikat. Para sahabat ya khususnya bertemu dengan malaikat yang mereka merubah diri seperti layaknya manusia. Ya. Tidak ada yang bisa melihat malaikat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul. Ya, berapa kali malaikat berubah wujudnya seperti layaknya manusia. Rasulullah melihat malaikat Jibril itu cuma 2 kali. Ya kan? Cuma 2 kali. Nah, malaikat ini ternyata Bapak Ibu sekalian mempunyai karakter berbeda dengan kita. Mereka itu punya sayap. Disebut dalam Al-Quran mereka mempunyai sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 600 sayap. Malaikat Jibril disebutkan oleh Rasulullah memiliki sayap 600 sayap, Pak. Apa? Sayap itu terdiri dari beberapa bulu. Ya. Bulunya itu bukan seperti bulu burung ya. Apa terbuat dari permata. Itulah sayap mereka. Kita mungkin kita tidak terbayang kita ya. Kita pernah melihat misalnya ada burung memiliki 2 sayap, kanan kiri. Bagaimana kalau malaikat memiliki 3 sayap? Kita satu lagi letak di mana? Kira-kira di mana, Pak? Wallahu a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita enggak tahu. Makanya beriman kepada rukun iman itu perkara yang gaib. Tidak bisa dicapai oleh panca indera yang kita miliki. Jadi landasan kita mengetahui tentang iman kepada malaikat adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis.
Tidak bisa kita menerka-nerka. Ya. Atau kita membaca buku-buku yang di situ dijelaskan tentang hadis-hadis yang palsu tentang malaikat. Pernah dengar hadisnya tentang bahasanya malaikat itu bergelantungan di janggut-janggut kita. Itu tidak benar. Itu palsu itu. Ngapain malaikat bergantung di jenggot kita? Ya kan? Nah, adapun yang berkaitan dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang malaikat, jika hadis itu sahih maka kita yakini. Karena beriman kepada yang gaib itu harus rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita meyakini hal yang berkaitan dengan iman kepada yang gaib, yang tidak bisa kita tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita, tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tidak bisa kita jangkau dengan pendengaran kita dan seterusnya. Maka itu rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita harus pahami dengan baik, ya. Bahwasanya beriman kepada malaikat adalah termasuk beriman kepada perkara yang gaib. Kemudian juga kita harus itu dia menetapkan sifat dan karakter serta tugas mereka, bahkan nama mereka itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi menetapkan nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, karakter-karakter mereka, dan tugas-tugas mereka itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti contoh misalnya penyebutan malaikat Israel ya. Israel itu bukan dari bahasa Nabi Muhammad SAW. Bahasa Nabi Muhammad SAW adalah malakul maut, malaikat kematian, malaikat pencabut nyawa. Itu namanya malakul maut, bukan malaikat Israel. Israel itu adalah bahasa dari orang-orang Israiliyat, ya, dari riwayat dari Israiliyat, dari Bani Israel. Yaitu riwayat dari mereka. Nah, kemudian beriman kepada malaikat ini, ya, beriman kepada malaikat ini merupakan, ya, rangkaian dari rukun iman yang ada 6. Siapa yang tidak mengimani keberadaan malaikat, maka dia termasuk kufur, kepada rukun iman yang lainnya. Namanya juga rukun itu semuanya harus dipenuhi. Ya, dan kita belajar tentang rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat, adalah tujuannya supaya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya. Ketika kita meyakini sesuatu dengan keyakinan yang benar dan berdasar Al-Quran dan Sunnah, otomatis kita punya kekokohan dalam berakidah, beramal, dan memiliki keyakinan, keimanan yang kuat. Ya, jangan sekali kita mendustakan tentang keberadaan malaikat. Ingat, ini merupakan perkara yang gaib. Kita tidak bisa menyentuh mereka. Mereka bisa nggak melihat kita? Bisa. Ya, tidak ada manusia yang diberikan kemampuan untuk melihat malaikat, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dulu mereka menyebutkan malaikat itu adalah berjenis kelamin perempuan. Dikatakan oleh dalam Al-Qur'an mereka adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal iyad billah. Kita berlindung kepada Allah dari ucapan mereka. Ya. Itu yang dikatakan oleh orang Yahudi. Ya, malaikat dikatakan adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kedustaan mereka. Ya. Kedustaan mereka. Yang jelas berkaitan dengan sifat-sifat mereka tidak boleh kita berimajinasi, membayangkan malaikat itu begini, tidak boleh. Kalau seandainya diceritakan dalam Al-Quran malaikat itu begini karakternya, sifatnya begini, kita cukup mengatakan kami mendengar, kami mengetahui, dan kami beriman dengannya. Sudah gitu aja. Fungsi kita begitu. Tugas kita begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifati malaikat ini dengan al-kiram al-bararah. Mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dimuliakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Abasa ayat 15 sampai 16. Jadi malaikat ya memiliki karakter itu mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu, mulia mereka. Kalau sudah mulia tidak ada kekurangan bagi mereka. Dan Allah juga menjipati mereka bahwa para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya ya bersolawat kepada nabinya. Kepada nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menyifati para malaikat dengan bil uluwi wat taqrib. Mereka memiliki sifat mereka tinggi dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memiliki sifat tinggi. Tadi tidak melihat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Saffat ayat 8, la yasamma'una ilal mala'il a'la. Bahwasanya tidaklah ya mereka memperdengarkan kepada al-mala'il a'la, pada tempat yang tinggi, yaitu yang dimaksud adalah malaikat. Juga dalam surah Al-Mutaffifin ayat 21, Allah mengatakan yashhaduhul muqarrabun. Ya, yang disaksikan dengan apa? Disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan itu adalah para malaikat. Itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang malaikat-malaikat yang memikul ars Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmilul al-arsa wa man haula. Yaitu orang-orang yang memikul ars, yaitu ars Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah para malaikat. Wa taral malaikata hafina min haulil ars. Jadi malaikat itu ada yang memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan malaikat ini, akal kita tidak mencapai bagaimana mereka. Betul kan? Tidak sampai kita. Bagaimana malaikat itu bentuknya? Karena kita tidak pernah melihat. Kita akan bisa menjelaskan sesuatu secara detail, secara jelas ketika kita memang pernah melihatnya sebelumnya. Betul kan? Kita pernah melihat sebelumnya. Namun jika kita tidak pernah melihatnya, malaikat tidak pernah kita lihat, maka kita tidak akan mungkin bisa menjelaskan bagaimana malaikat, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Ya, tidak akan mungkin kita ya mengetahui tentang malaikat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya kepada kita melalui Al-Qur'an dan sunnah dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah bagaimana? Kenapa beliau bisa menjelaskan tentang malaikat? Kenapa? Karena informasi dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan wahyu tentang malaikat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian juga Allah menyebutkan di antara sifat malaikat adalah azan. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada sholatil isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baiklah hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat. Kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan memahami iman kepada malaikat. Jadi sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa malaikat itu berjumlah sangat banyak. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui jumlah malaikat semuanya berapa. Ya, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakini
dengan seperti itu. Adapun dulu yang kita pelajari ketika sekolah, itu kan ada yang mengatakan wajib beriman dengan 10 malaikat, sebutkan Jibril dan seterusnya. Ya, maka ternyata lebih dari 10, bahkan banyak sekali jumlah malaikat. Dan kitab-kitab hadis dijelaskan tentang Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan tadi, ada Baitul Ma'mur, itu sama posisinya dengan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Jadi setiap harinya itu ada 70.000 malaikat. 70.000 malaikat setiap harinya sholat, kemudian ketika mereka keluar tidak akan kembali lagi. Ya, untuk yang kedua kalinya. Dan itu bergantian. Ya, begitu. Berarti sangat banyak. Nah, jadi kita sudah jelaskan tadi bahwa beriman kepada malaikat, kita harus meyakini keberadaan mereka. Ya, kemudian yang kedua adalah kita mengimani nama-nama malaikat yang telah kita ketahui berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita harus mengimani tentang nama-nama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun Rasulullah dalam hadis. Kita harus imani dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama kepada mereka, kepada para malaikat. Kita harus meyakini itu adalah sebuah kebenaran, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama-nama yang disebutkan kita imani secara keseluruhan. Adapun nama-nama yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukup mengimani secara umum. Ya. Kan ada sebagian yang disebutkan itu berarti rincinya itu disebutkan sebagian, tapi tidak disebutkan semuanya. Jadi kita beriman kepada nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui dan Allah menciptakan. Jadi Allah mengetahui semua malaikat, nama-nama dan jenis-jenis tugas mereka. Sifat-sifat yang Allah telah tentukan untuk mereka. Ya. Nah, karena kita sebutkan tadi karakter mereka itu tidak sama dengan manusia dan jin. Jadi tidak ada keirian, kedengkian dalam hati mereka. Tidak ada malaikat yang jaga neraka iri dengan penjaga surga. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ya. Malaikat yang lain itu tidak ada iri dengan malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril adalah pimpinan para malaikat. Kan ada 3 pimpinan malaikat, ya. Yang ini berkaitan dengan manusia. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang paling terbanyak sayapnya yang Allah sebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian malaikat yang kedua malaikat Israfil. Ya, yang ketiga adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Ya, inilah mereka yang ada kaitan sangat erat dengan manusia. Yang malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Ini berkaitan dengan kehidupan hati, ya, manusia dan jin. Ya, jadi menghidupkan hati, menguatkan akidah itu adalah melalui malaikat Jibril. Turunkanlah wahyu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail yang menumbuhkan dan mengatur curah hujan. Jadi mengatur hujan itu di mana, ya, tumbuh-tumbuhan itu semua adalah malaikat Mikail. Hubungannya erat sama kita, manusia dan jin. Nah, kebutuhan manusia dan jin. Jin itu butuh juga makan, sama dengan kita. Mereka juga punya rumah, punya tempat tinggal. Membutuhkan sama dengan apa yang kita butuhkan. Tapi memang beda alam. Ya, Bapak Ibu tidak perlu mendakwahi mereka. Tanpa kita panggil mereka, mereka sudah ada di samping kita. Sudah ada mungkin sebagian sudah sering mengikuti kita. Ya. Ketika kita ada kajian seperti atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama, mereka ikut juga. Jadi jin-jin muslim itu ikut juga bersama kita. Nah, kemudian juga malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Ada hubungannya dengan manusia. Cuma 2 kali meniup. Yang pertama, tiupan yang pertama adalah kiamat terjadi. Ketika beliau meniupkan sangkakalanya, maka kiamat terjadi. Kemudian tiupan yang kedua, kebangkitan. Ya.
bangkit semualah manusia dari zaman Nabi Adam sampai menjelang hari kiamat. Semuanya dibangkitkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tiupan malaikat Israfil cuma 2 kali. Tapi malaikat tidak ada iri dia dengan yang lain. Tidak ada iri. Ya, kenapa megang sangkakala sampai ya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Yang lain sudah rehat. Saya sebagai malaikat Jibril kan tidak ada lagi tugas untuk menyampaikan wahyu. Yang jelas mereka itu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang sempurna. Tidak ada dalam hatinya iri, dengki, hasad, ya kemudian sombongan, itu tidak ada. Tidak ada malaikat Jibril, beliau adalah malaikat yang paling besar, ya. Yang memiliki sayap yang paling banyak 600. Ada yang mengatakan, ya, beliau adalah yang paling besar. Yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, sama dengan Nabi Muhammad. Beliau utusan Allah kepada para nabi dan rasul, sedangkan para nabi dan rasul utusan untuk manusia. Nah, kita harus pahami itu. Ya. Dan Bapak, Ibu sekalian, kita semuanya tidak bisa melihat mereka. Kita sebutkan tadi di awal. Ya, kita cukup meyakini tentang keberadaan mereka dan kita meyakini nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita yakini dan imani adalah tentang sifat-sifat mereka yang telah kita ketahui, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malaikat itu memiliki sifat-sifat, ya, yang disebutkan diantara tidak memiliki hawa nafsu. Mereka tercipta dari cahaya, ya. Kemudian mereka memiliki tubuh yang besar yang tidak bisa dilihat oleh manusia, ya. Bahkan kalau kita melihat wujud aslinya, kita tidak akan mampu melihatnya. Ya. Sayapnya saja sampai satu sayapnya menutupi ufuk timur. Langit itu tertutup semua, Pak. Sangat besar kan? Sangat besar. Namun malaikat Jibril pernah merubah wujudnya seperti manusia. Dan itu sama dengan Nabi Muhammad dan para sahabat ketika itu. Luar biasa kan? Begitu sayapnya besarnya, sayapnya aja ketika dibentangkan satu sayap itu bisa menutupi ya ufuk timur. Ya, langit itu tertutupi semuanya. Istilahnya yang kita lihat ketika yang dilihat oleh Rasulullah ketika itu ditutupi. Ya. Tapi beliau bisa berubah mengecil seperti manusia itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan itu dilihat langsung oleh para sahabat ketika itu. Ya sudah, kita yakini itu adalah malaikat. Ya. Jadi ada sebagian orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu mereka meragukan tentang malaikat. Loh, kenapa malaikat seperti ini? Ya. Kenapa? Karena malaikat Jibril menemui Rasulullah dalam kondisi seperti manusia. Ya. Tapi kita sebagai seorang muslim, seorang mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sebutkan tentang sejarah bagaimana dulu para malaikat berdampingan dengan Rasulullah dan para sahabatnya, apalagi ketika di perang Uhud, di perang Badar, ya kan? Itu kan turun malaikat, ya, 3.000, 5.000 malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir ketika itu merasa heran. Kenapa? Tiba-tiba tidak ada orang yang berhadapan dengan temannya ini, tiba-tiba terputus tangannya, lehernya tiba-tiba terputus. Ya, ternyata malaikat itu yang melakukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ketika kita mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani terkait tentang tugas-tugas mereka yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau Rasul dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika disebutkan dalam hadis misalnya begini, malaikat Jibril ini tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu ya kepada Allah dan seterusnya. Jadi kita imani. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada mereka, ya, dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka melakukan ketaatan kepada Allah siang dan malam. Tidak ada mereka rasa bosan di dalam diri mereka. Itu tidak ada kebosanan. Beda dengan kita. Kita datang ke pengajian itu, Pak, itu berat kan nanti datang. Karena kita capek tadi pagi kan, berat tuh mata mau dibuka misalnya. Tapi itulah manusia.
Kita punya hawa nafsu, nafsu tidur. Ketika kita sudah lelah, kekurangan oksigen, maka kita akan timbullah rasa kantuk dan kita butuh istirahat. Jika ada manusia yang tidak istirahat, berarti dia kekurangan atau kelebihan? Yang susah tidur apa namanya? Insomnia. Itu penyakit atau bukan? Penyakit. Kalau ada manusia yang nggak tidur-tidur, berarti itu penyakit. Dia butuh konsultasi dengan dokter. Kalau ada manusia, apa laki-laki tidak menikah misalnya, perempuan tidak menikah, tidak ada keinginan itu, berarti dia butuh konsultasi dengan spesialis. Kenapa dia tidak ada keinginan untuk menikah? Lain halnya dengan misal sebagian para ulama terdahulu yang mereka karena sibuknya untuk mengajarkan umat tentang agama, akhirnya mereka melupakan pernikahan. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian Allah mencabut nyawa mereka, sementara mereka punya niat ingin menikah. Mungkin tadi tahun depannya ternyata Allah mencabut nyawa mereka sebelum mereka menikah. Itu lain pembahasan. Ya, lain pembahasan. Adapun malaikat tidak menikah, hadirin. Malaikat itu tidak ada keinginan untuk menikah. Jadi nafsu itu berkaitan dengan keinginan seperti manusia. Kelelahan, bosan, ya, boring dan seterusnya itu ada. Kalau malaikat itu tidak ada. Ya, manusia tidak ada yang seperti malaikat karena kita berbeda dengan mereka. Nah, di antara dari tugas-tugas malaikat adalah yang khusus yang Allah sebutkan dalam hadis, di antara malaikat Jibril. Beliau itu digelar dengan Al-Amin. Jibril Al-Amin. Yang diberikan tugas untuk apa? Menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Itulah ibadahnya atau tugas dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ya. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail yang diberikan tugas untuk mengurus hujan dan tumbuhan. Jadi hujan di Sungai Piring nanti ada di Pulau Maria, itu kadang hujan Sungai Piring, Pulau Maria tidak. Sumatera Utara hujan, nanti Riau tidak. Ada bahkan satu kampung kita ini, Pak. Dusun 1 kena hujan separuh, ya kan? Dusun 2 kena sebagian. Nanti dusun 3 tidak hujan. Dusun 4 hujan. Bisa jadi Allah Subhanahu mengatur Allah Subhanahu memberikan perintah tugas kepada malaikat Mikail. Tumbuh-tumbuhan misalnya. Kita memang yang nanam Bapak Ibu sekalian, tapi yang numbuhkan ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Mikail untuk ngurus tumbuhan tersebut. Ya, terkadang ada tumbuhan yang kita berikan pupuk, kita urus, tiba-tiba ya enggak mengeluarkan buah juga. Ya, begitu kita mau tebang ternyata besoknya berbuah dia bulan depannya. Gimana kira-kira, Pak? Apa dia takut dengan ancaman parang atau pedang kita yang kita miliki? Banyak kisah-kisah begitu kan. Ini rambutan nih kalau besok kamu enggak buah ini tahun depan rata dengan tanah kan, tahun depannya dia berbuah. Nah, gimana Pak? Itu ujian bagi kita Pak. Yang bilang Bapak tumbuhan itu takut sama pedang parang kita. Ya, itu malaikat yang yang bertugas untuk menumbuhkan, untuk waktunya itu kapan dia berbuah. Ya kan? Jangan akhirnya semuanya diancam dengan mau ditebang. Semua mau ditebang. Memang belum waktunya dia berbuah, ya sudah belum berbuah kan? Memang belum masanya dia berbuah, maka tidak berbuah. Nah, yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini diberikan tugas untuk meniup sangkakala terjadinya hari kiamat. Ya. Kebangkitan ketika terjadi hari kiamat dan kebangkitan makhluk-makhluk manusia dan jin itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah malaikat maut, malakul maut. Ya, jadi penyebutan itu malaikat maut, bukan Israel. Ya, sesuai dengan syar'i itu adalah malaikat maut, bukan Israel. Yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa pada saat kematian. Kita ini Bapak Ibu sekalian, ya, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Jadi ketika Allah SWT sudah menentukan untuk kita, tugas mereka itu hanya mencabut. Allah yang memberitahukan kapan si fulan meninggal, bahkan sampai detik itu tidak akan meleset Bapak Ibu sekalian. Tidak akan meleset. Kita ini nunggu giliran semua, betul? Nunggu giliran semua. Atau ada bapak ingin yang hidup 1000 tahun. Kenapa? Ada sebagian orang yang dia ingin hidup lama. Ya. Kebanyakan sekarang kita perhatikan orang yang hidup 70 tahun, 80 tahun itu sangat tua kan?
Betul kan? Apalagi yang 100 tahun misalnya. Namun jika hidup di masa Nabi Nuh, Nabi Adam, 100 tahun itu masih muda. Mereka hidup sampai ya ratusan tahun. Ya, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Terus semakin turun terus sampai kita sekarang inilah. Kocik-kocik kita kan 160 paling sentimeter, 160 cm kan? 170 paling. Yang 2 meter jarang kan? 200 cm itu jarang. Itulah kita. Ya, manusia yang hidup di akhir zaman. Pendek-pendek kita kan? Nah. Namun begitupun malaikat ya, tidak akan salah dalam mencabut nyawa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebagian orang yang mereka komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa diambil ini anak saya? Kenapa enggak diambil nyawa saya? Ya kan? Allah yang Maha mengetahui hikmahnya. Kenapa diambil dulu nyawa anaknya dibandingkan orang tuanya? Jadi intinya apa? Kematian itu tidak harus sakit, tidak harus tua. Ya, tidak harus ada ini dan itu. Kematian itu apabila sudah datang ajalnya maka meninggal kita. Kalau belum maka belum. Berapa banyak manusia yang mereka harus dirawat bertahun-tahun di rumah sakit, tapi tidak meninggal. Sampai 10 tahun belum meninggal, tapi dia harus terbaring di rumah sakit. Ada orang yang baru sakit flu aja sudah, kemudian besoknya meninggal. Ada yang demam sedikit meninggal. Ada yang tidak sakit pun tiba-tiba bisa meninggal. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas malaikat maut. Berikutnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik yang diberi tugas untuk mengurus neraka. Dan dia adalah penjaga neraka, malaikat Malik. Ya, namanya malaikat Malik. Kemudian adalah para malaikat yang diberi tugas untuk mengurus janin di rahim itu Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah bertemu dia ya sperma dan ovum, kemudian untuk perkembangan itu adalah malaikat yang mengurus janin. Itulah Allah Subhanahu wa taala ya utus mereka untuk mengurus itu, untuk membantu bagaimana ini hidungnya bagaimana, alisnya bagaimana. Ya. Dan seterusnya itu Allah Subhanahu wa taala utus malaikat yang menjaga itu. Bahkan nanti ditulis ketika berusia berapa bulan? Berapa bulan? Tiupnya ruh? 4 atau 3? Khilaf ini ya. Apa? Berapa bulan? 3 atau 4, Pak? 120 hari itu berapa? 4 bulan. 4 bulan lah baru ditiup ruh. Ya, maka ketika itulah akan dicatat rizkinya itu seberapa ya, dari dia semenjak dia dalam perut sampai dia nanti meninggal dunia, berapa ratus juta yang dia harus habiskan. Tapi ini bukan dalam bentuk uang misalnya. Ya makanya semua rizki yang nominal cuma Allah tetapkan semua rizkinya seberapa dia. Maka kata Rasul mengatakan tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali rizkinya itu sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi. Baru dia meninggal dunia. Kalau belum maka tidak akan meninggal. Ya. Kita kan nggak tahu dimulai kita makan nasi dahulu sampai sekarang berapa butir nasi udah masuk ke dalam perut kita. Kita nggak tahu kan? Ada yang tahu berapa ton sudah masuk? Nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan kita makan Bapak Ibu sekalian, saking kita susahnya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berapa butir nasi yang kita suapkan dalam setiap suapan kita nggak bisa ngitung. Ya kan? Nah, itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk kita semua. Kemudian ditulis ajalnya, kapan dia meninggal, Allah sudah tulis. Amalnya bagaimana dia, apakah dia termasuk orang yang beramal soleh atau dia termasuk orang kafir misalnya. Atau dia, ini juga yang keempat adalah tentang celaka atau beruntungnya dia, bahagianya. Itu kapan? Masuk surga atau neraka. Allah sudah tulis, Pak. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, Allah sudah tetapkan 4 hal ini. Rizki kita, ajal kita, ya, amalan kita, kemudian surga neraka kita semua sudah diketahui. Bapak ada yang tahu di sini masuk surga semua? Hah? Sudah ada sertifikat misalnya? Ada. Tugas kita apa? Beramal.
Makanya kata Rasulullah menyebutkan tentang hadis ini bahwasanya tidak ada di antara kita kecuali Allah sudah tentukan surga dan nerakanya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah aja." Apa kata Rasulullah? Jangan. Kullun muyassaru lima khuliqa lahu. Jangan kalian pasrah. Maka segala sesuatu akan dimudahkan untuk menuju kemana dia. Kalau Bapak ingin masuk surga, amalkanlah. Kalau kita ingin masuk surga, amalkanlah amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kalau kita mau masuk surga, nggak mau belajar agama, nggak mau sholat, nggak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, tidak mau menjauhi larang-larang Allah, gimana mungkin Allah akan memberikan rahmat kepada kita? Kita ini masuk surga bukan karena amalan yang kita kerjakan. Coba kita hitung-hitung Bapak Ibu sekalian. Mana lebih banyak amalan kita atau amalan waktu untuk beramal atau waktu untuk yang santai-santai, bahkan untuk berdosa. Santai lebih banyak kan daripada kita beramal. Jadinya kita masuk surga itu bukan karena amalan yang kita lakukan, karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan rahmat kita harus apa? Harus beramal. Tapi Bapak jangan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita merasa amalan kita yang menyebabkan kita masuk surga. Tidak. Kalau kita beramal lantas kita masuk surga, ya jadi orang-orang yang beramal tanpa keikhlasan dalam dirinya, kemurnian dalam melakukan amalan, berarti dia masuk surga kan? Nah, maka kita berusaha supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah anugerahkan kepada kita. Ya, demikian kajian kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Sambil Pak. Sambil deh. Itu masih ada gesekan sama Pak apa? Mas. Gesekan itu satu. Silakan ada pertanyaan dari akhwat, dari ibu boleh. Silakan Pak. Tanya adalah pendalilannya kalau setelah wahyu terputus itu tugasnya malaikat Jibril itu apa ya Ustaz? Selawat. Wahyu itu sudah terputus, tidak ada menyampaikan wahyu lagi. Setelah itu sampai sekarang itu malaikat Jibril itu tugasnya apalagi? Oh, Bang. Secara pendalilannya ada enggak? Yang kedua, di hari kiamat itu kan makhluk Allah termasuk malaikat kan meninggal gitu, mati gitu ya. Itu kalau malaikat maut itu yang mencabut nyawanya itu cabut sendiri atau sudah? Nah, baik, pertanyaan yang bagus Pak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tugas malaikat yang sudah berakhir masa tugasnya, seperti malaikat Jibril. Ya kan sudah selesai, Nabi Rasul sudah selesai semua kan? Sudah tidak ada. Bagaimana? Apa tugas berikutnya? Yang pertama kita tahu tugas beliau itu hanyalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Adapun setelah itu Allahu a'lam bishawab, yang jelas beliau tinggal bertasbih dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas beliau. Karena semua malaikat itu bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Adapun tugasnya apa? Tidak ada tugas tambahan lagi beralih tugas itu, Allahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil. Kenapa kita katakan demikian? Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal demikian. Jadi kita cukup mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Adapun setelah itu tugasnya Allahu a'lam, Allah yang mengetahui tentang itu. Kemudian yang kedua tentang terjadinya hari kiamat. Malaikat kan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu akan wafat semuanya. Bagaimana dengan malaikat maut? Beliau kan mencabut nyawa, bagaimana? Ya kita kata Allahu a'lam bishawab tentang masalah ini, karena kita katakan ini masalah yang gaib yang kita tidak atau belum mengetahui tentang pemberitaan terhadap kejadian tersebut. Ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dengan Allah Subhanahu wa taala langsung mencabut nyawa mereka. Kemudian Allah bangkitkan semuanya. Dan kalau malaikat Israfil misalnya. Nah, bagaimana coba bayangkan. Malaikat Israfil, beliau tugasnya adalah mentiup sangkakala. Kejadianlah hari kiamat terjadi. Kemudian yang kedua, kalau beliau meninggal, siapa yang meniup? Siapa yang meniup? Kan terjadi hari kiamat.
Kita kadang wallahu alam bisawab, ya beliau yang jelas beliau tugasi 2 kali. Cuma meniup yang pertama kiamat terjadi, yang kedua kebangkitan ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di antara manusia dan jin. Apakah ada yang dibangkitkan selain itu? Malaikat juga meninggal? Mereka meninggal apa tidak? Kita kadang wallahu alam bisawab di dalam hadis itu adalah ya berkaitan tentang malaikat itu tidak dijelaskan secara terperinci. Malaikat mana yang meninggal, mana yang tidak. Ya. Jadi kita katakan di awal tadi bahwa beriman kepada malaikat ini perkara yang gaib. Kita tidak bisa menentukan A menerka B dan C, itu tidak bisa. Kita serahkan, kita katakan Allahu ta'ala alam bisawab. Allah yang mengetahui tentang perkara tersebut. Ya, makanya terbatas kita. Kalau tidak ada informasi dari Al-Qur'an dan benar dari hadis, sudah kita mengatakan, ya sudah yang kita ketahui itu saja yang kita yakini. Adapun yang berikutnya tentang bagaimana malaikat nanti begini, apakah masuk surga atau neraka, mereka perlu nggak butuh surga neraka? Mereka masuk surga neraka atau tidak? Tidak ada apa-apa. Karena yang masuk surga neraka itu adalah manusia dan jin. Kenapa? Karena ada ujian mereka. Makanya manusia dan jin itu bisa, mereka levelnya itu seperti malaikat yang artinya beribadah dan seterusnya. Bisa mereka lebih parah daripada iblis. Itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka itu lebih parah daripada iblis. Ya kan? Dan iblis nanti akan berkhutbah kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya memberikan kesedihan yang mendalam bagi para pengikutnya dari manusia dan jin. Kenapa aku dulu mengikuti bisikan-bisikan? Ya, jin, syaitan itu kan iblis itu cuman membisikkan kepada manusia dan jin. Dan mereka tidak maksa kan, cuman ngasih udah, ayo kerjakan ini, ayo tinggalkan itu. Dikasihlah subuhat-subuhat. Jadi kita bisa aja itu datang subuhat kepada kita tentang suatu permasalahan dan akhirnya kita lari dari kebenaran. Itu bisa jadi terjadi. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan diri kita. Pemahaman-pemahaman yang menyebabkan kita tidak memiliki keyakinan yang kuat terkait tentang agama ini. Banyak orang-orang di luar sana yang mereka rela untuk menjual agama. Mereka rela meninggalkan agama karena dunia. Kita jangan sampai itu terjadi sama kita. Kita dan istri dan anak keturunan kita. Dan tetangga-tetangga kita kaum muslimin dan muslimah harus kita sampaikan kepada mereka. Kebenaran itu harus disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu. Malaikat akan mencatat. Kebaikan apa yang kita lakukan, keburukan apa yang kita lakukan, kita akan dicatat oleh mereka. Dan kita akan melihat catatan kita bagaimana nanti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang pertanyaan? Nah. Kalau di dunia kita tidak bisa melihat malaikat, apakah nanti di akhir nanti kita ada dalil yang kita bisa melihat Allah? Apakah demikian juga kita bisa melihat malaikat? Iya. Iya. Kedua, bagaimana dengan keyakinan kelompok orang yang punya keyakinan bahwasanya mereka itu punya malaikat penjaga dan mereka sering berkomunikasi. Jadi kalau meminta sesuatu, dia tinggal ngomong ke malaikatnya untuk dibantu. Baik, yang pertama adalah tentang melihat malaikat. Apakah ada dalil yang menerangkan tentang itu? Nah, melihat Allah sudah jelas. Ya, jelasnya apa? Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Itu siapa? Yang diceritakan tentang orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Ya, wajah mereka berseri-seri kenapa? Karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para penghuni surga, apakah kalian sudah merasa puas? Itu redaksinya kira-kira seperti itu. Dengan apa yang sudah aku berikan kepada kalian? Mereka katakan semuanya puas. Apakah kalian ada keinginan yang lain? Mereka karena sudah merasa cukup, mereka tidak butuh lagi kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada para penghuni surga. Makanya sampai detik ini tidak ada manusia dan jin yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa? Karena melihat Allah itu merupakan kenikmatan tertinggi dan teragung di surga.
Bayangkan Pak, kita dari dulu tidak pernah diajarkan melihat Allah itu bagaimana kan? Allah menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala hanya sebagian, tidak semuanya. Dan tidak pernah ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad belum pernah melihat Allah. Ingat ketika beliau Mi'raj ke langit ke-7. Ketika ada kembalinya beliau dan ketika itu ada yang bertanya kepada beliau, "Madza ra'aita ya Rasulullah?" Apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Apa kata beliau? "Ra'aitu nuron." Saya melihat cahaya. Lu cuma melihat cahaya ketika diperintahkan perintah tentang sholat. Cuma melihat cahaya. Diajak bicara benar. Melihat Allah? Tidak. Rasulullah tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam pernah enggak melihat Allah? Hah? Nabi Adam pernah enggak melihat Allah? Hah? Tidak. Kenapa? Karena melihat Allah adalah kenikmatan tertinggi di surga. Nabi Adam tidak pernah melihat Allah. Nabi Adam hanya diajak bicara. Nabi Musa sama. Tidak pernah melihat Allah, hanya melihat cahaya. Nah, bagaimana kita ketika nanti di hari kiamat sudah ditegakkan hari kiamat, sudah masuk surga misalnya? Bisa nggak melihat malaikat? Bisa. Orang kafir aja bisa berdialog dengan malaikat. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, bilangkan sama Tuhanmu untuk kami matikan aja. Artinya apa? Saking perihnya, saking pedihnya siksaan di neraka, mereka mengatakan kepada Malik. Mereka kenal penjaga neraka itu adalah Malik. Artinya bisa melihat malaikat. Orang kafir aja bisa melihat Allah, apalagi orang beriman. Ya kan? Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Di Al-Quran disebutkan. Mereka akan memanggil malaikat Malik. Ya, untuk supaya para penghuni neraka itu dimatikan semua, diwafatkan semua. Kenapa? Saking nggak tahannya, Pak. Bayangkan, pagi siang malam disiksa. Sudah gosong, diganti kulit baru, siksa lagi. Sudah gosong, sudah dibakar, sudah gosong, balikkan lagi kulitnya, siksa setiap hari. Jangan dikira neraka. Neraka itu terang atau gelap? Hah? Gelap atau terang? Api, Pak. Gelap atau terang? Hah? Terang apa gelap? Gelap. Kenapa gelap? Iya, karena api neraka itu warna hitam, saking panasnya. Berapa kali lipat? Iya, 70 kali lipat kata Rasulullah. Jadi api yang ada sama kita yang paling panas api di dunia ini Bapak Ibu sekalian cuman 1% banding 70, ya, 1 banding 70. Jadi kita ini cuma api yang terpanas di atas muka bumi ini cuma 1%-nya. Ya. Bandingannya 70 kali lipat lagi panasnya api neraka. Kalau seandainya kita kata api itu, misalnya neraka itu terang, berarti tidak disiksa kan? Bisa melihat satu dengan yang lain. Jadi seolah-olah para penghuni kita ya, seolah-olah para penghuni neraka itu mereka sendirian jadinya, cuma dengar-dengar suara-suara, tapi gelap. Kalau misalnya terang gini, jadi terang ini kan lawannya gelap. Kalau terangnya termasuk nikmat apa tidak? Nikmat. Cobalah kita mati lampu lah semua nih. Kita merasa tersiksa kan? Ya mau ngapain pun gak enak. Mata ini Bapak Ibu sekalian tidak akan berfungsi jika tidak ada cahaya. Akan berfungsi itu ada cahaya. Siang misalnya, gak ada misalnya matahari, gak ada lampu, gak ada penerangan, itu gak bisa melihat. Misalnya gerhana matahari misalnya, tidak bisa melihat mata kita ini. Makanya bersyukurlah kepada Allah SWT dengan cahaya yang Allah berikan kepada kita, baik dengan cahaya lampu, bantuan lampu atau cahaya matahari. Kita harus bersyukur kepada Allah dan kita gunakan nikmat tersebut untuk bertakwa kepada Allah, untuk menambah ilmu agama, ya, menambah ketaatan kepada Allah, baca Al-Quran, ya, membaca kitab-kitab para ulama, baca hadis, ya, kita ngadakan pengajian dan seterusnya. Itulah kita gunakan. Jangan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tadi benar? Oh, anggapan ada malaikat yang bisa diajak bicara itu tidak benar. Yang ada itu adalah jin yang bisa diajak bicara, yang dia mengaku sebagai malaikat, yang tujuan untuk menjerumuskan manusia. Jin-jin yang baik, yang soleh,
yang beriman itu tidak ada mengganggu manusia. Ya, tidak ada mengganggu manusia. Atau bisa jadi jin itu adalah jin kafir yang dia mengaku dirinya muslim. Tujuan itu menjerumuskan manusia tersebut agar ingkar kepada Allah, agar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyaklah para dukun-dukun yang mereka berkedok dukun putih. Karena berdialog dengan jin putih kata mereka, jin muslim katanya. Tapi mereka mengadakan kesyirikan, melakukan ini dan itu, mengobati si fulan, si fulana. Itu adalah kerjaan jin kafir. Ya. Siapa ya? Apa rupanya mereka melihat jin tersebut? Enggak, itu dengar suara. Ya kan? Mendengar suara. Ada sebagian melihat itu berarti mereka sedang diganggu oleh jin. Ada misalnya orang indigo, misalnya ada indera keenam, misalnya, itu adalah ungkapan-ungkapan orang-orang yang kerasukan jin. Jadi tidak bisa kita melihat jin tanpa ada bantuan dari gangguan jin itu sendiri. Jadi medianya seperti itu. Dan itu bisa terjadi kenapa? Karena izin Allah SWT. Kita diuji. Orang tersebut diuji melihat jin. Sehingga dia melakukan ini dan itu. Itu menjadi sebuah kesombongan pada dirinya, keangkuhan, sehingga dia tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi para dukun itu mereka itu sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ada mengatakan malaikat itu tidak benar. Tidak ada dalil yang menjelaskan tentang seperti itu. Yang ada adalah jin qarin. Jin qarin yang senantiasa menyertai kita, yang membisikkan keburukan-keburukan adalah tugasnya jin qarin. Yang menyertai kita senantiasa. Semua kita ini ada jin masing-masing, Pak. Dan ada malaikat masing-masing. Tapi malaikat tidak bisa kita ajak dialog, tidak bisa. Hanya jin yang bisa. Sebagian orang diuji oleh Allah SWT dengan berdialog dengan jin. Ada. Para dukun itu mereka kan dapat peluang untuk berdialog dengan jin. Dengan syaitan ya. Ya jin itu kan adalah bangsanya. Tapi spesies ada yang jin kafir itu namanya syaitan, itu yang menggoda manusia, yang membisikkan manusia, yang mengajak kerjasama dengan manusia, itu namanya jin kafir. Adapun yang muslim itu biasanya tidak akan mengganggu manusia. Mereka akan melaksanakan kegiatan mereka sesuai dengan kodrat mereka sebagai jin. Alam mereka sebagai jin, itu saja. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keimanan yang benar kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa mencoba menggali tentang pengetahuan tentang bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.